Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan Teteh Gita? Waalaikumsalam. Iya kakak, benar saya dengan kita sendiri. Oke, baik Teh Gita, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kakak, walaupun lagi agak mumet sedikit sih kak. Oke. Alhamdulillah, semoga Teh Gita selalu diberikan kesehatan ya Teh Gita dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Nah, Hmm. sebelumnya mohon izin nih Teh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vira Firjana Syahidah dan pada hari ini saya akan mendampingi Teteh sebagai konselor. Nah, sebelum kita mulai ke sesi konseling, saya ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang Teh Gita diceritakan itu dalam sesi ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Teh Gita tidak perlu khawatir nih untuk bercerita. Nah, di sini saya akan berusaha mendengarkan dan memahami apa yang sedang Teh kita rasakan tanpa menghakimi. Oke, jadi anggap saja ini tuh ruangan yang aman buat Teh kita menceritakan hal yang Teh kita ingin sampaikan. Oke. Baik Teh kita, apakah Teh kita sudah bersedia mengikuti sesi konseling ini? Hmm. Iya kakak, saya sudah bersedia. Baik, terima kasih ya Teh kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, apakah Teh kita sudah merasa cukup nyaman untuk memulai sesi konseling ini? Oke. Iya sudah kakak. Baik, kalau begitu boleh nih Teh kita ceritakan apa yang membuat Teh kita memutuskan datang untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Baik Teh kita, kalau begitu boleh nih Teh kita ceritakan apa yang membuat Teh kita memutuskan datang untuk mengikuti sesi konseling ini. Iya kak, jadi akhir-akhir ini tuh saya tuh suka merasa cemas kayak gitu. Nah tuh rasanya tuh hampir setiap hari kepikiran soal kuliah, nilai, terus juga sama masa depan gitu kak. Sampai kadang saya tuh kalau belajar tuh susah fokus kak. Hmm, oke baik, terima kasih ya Teh Gita sudah mau menceritakan nih apa yang sedang Teh Gita rasakan. Nah, saya bisa memahami kalau kondisi seperti ini itu membuat Teh Gita merasa tidak nyaman. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan nih Teh Gita mulai merasakan kecemasan seperti ini? Eh, eh, Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu sih kak. Awalnya tuh cuma pas mau ujian sih, tapi lama-lama jadi sering kepikiran walaupun lagi gak ada ujian gitu, Kak. Oke, nah berarti awalnya muncul saat menghadapi ujian, kemudian sekarang rasa cemas itu mulai muncul hampir setiap hari ya? Apakah betul? Iya, betul, Kak. Oke, menurut Teh Gita sendiri nih, apa yang paling membuat rasa cemas itu semakin kuat nih dalam diri Teh Gita? Eh, saya takut nilai saya jelek, Kak. Saya juga takut nggak bisa lulus sampai tepat waktu gitu, Kak. Soalnya orang tua saya berharap eh, saya bisa lulus sesuai target. Dan juga saya tuh ditakutkan ngerasa ngecewain orang tua saya gitu, Kak. Oke, jadi selain khawatir juga dengan nilai kuliah, Teh Gita juga merasa terbebani karena tidak ingin mengecewakan orang tua ya, begitu ya? Iya, Kakak. Eh, saya tuh sering mikir kalau saya gagal berarti saya tuh udah ngecewain kedua orang tua saya gitu, Kak. Oke, nah saya bisa memahami nih kenapa pikiran seperti itu tuh membuat Teh Gita merasa tertekan saat pikiran itu muncul. Biasanya nih, apa yang Teh Gita rasakan secara fisik? Jantung saya tuh jadi berdebar, tangan dingin, kadang juga susah napas gitu, terus susah tidur, kepala juga kadang sering terasa berat, Kak. Oke, nah uh, kalau rasa cemas itu muncul, apa yang sedang kita lakukan nih? Misalnya saat belajar di kelas atau ketika sedang sendiri. Macam-macam sih, Kak. Kadang tuh pas lagi belajar, tiba-tiba jadi kepikiran yang aneh-aneh gitu. Nah, akhirnya tuh bukannya belajar gitu, malah bengong. Kadang juga kalau pas dosen ngasih tugas baru, saya tuh kadang kayak panik duluan gitu, Kak. Oke,
Baik, berarti pikiran-pikiran itu tuh cukup mengganggu aktivitas Teh Gita ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang biasanya langsung terlintas di pikiran Teh Gita saat rasa cemas itu datang? Saya tuh sering mikir kalau saya nilainya jelek itu gimana, kalau gagal saya gimana ya. Terus juga teman-teman pasti lebih pintar gitu dari saya. Nah, saya takut gak ngebahagiain orang tua sih Kak itu. Oke, terima kasih ya Teh Gita sudah mau menyampaikan itu. Nah, saya melihat pikiran-pikiran tersebut itu cukup sering muncul dan membuat Teh Gita itu semakin cemas. Apakah betul? Nah, setelah mendengar cerita Teh Gita tadi, saya menangkap bahwa yang paling sering muncul itu bukan hanya rasa takut terhadap nilai, tetapi juga itu rasa takut mengecewakan orang tua. Apakah itu benar, Teh Gita? Hmm, iya Kakak, betul. Soalnya orang tua saya itu udah banyak berkorban banget buat biaya kuliah saya. Jadi saya tuh ngerasa harus bisa ngebales semua pengorbanan kedua orang tua saya gitu Kak. Nah, oke, saya paham betul perasaan Teh Gita. Nah, jadi di suatu sisi itu Teh Gita ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua, tetapi di sisi lain juga ada harapan yang justru membuat Teh Gita tuh merasa terbebani ya. Iya benar Kak. Kadang saya tuh sampai kepikiran terus sebelum tidur gitu. Rasanya kepala saya tuh gak bisa berhenti gitu apa sih mikirin itu semua. Oke, nah kalau boleh tahu nih, saat malam hari seperti itu, apa sih yang biasanya Teh Gita pikirin? Iya Kak, saya tuh kadang sebelum tidur tuh mikir kalau nanti nilai saya jelek bagaimana, terus kalau saya telat, terus bagaimana gitu. Nah terus saya juga sering pasti ngebandingin diri saya dengan teman-teman saya gitu kan Kak. Mereka kayak kelihatan tuh lebih pintar, lebih aktif dan juga lebih apa sih kalau ngerjain tugas tuh lebih cepat gitu dibanding aku. Oke. Nah, berarti Teh Gita juga sering nih membandingkan diri Teh Gita dengan teman-temannya. Iya Kak, kadang habis lihat mereka presentasi atau dapat nilai yang bagus tuh, saya tuh kadang ngerasa minder gitu. Oke, baik Teh Gita. Saat merasa minder itu, apa yang biasanya Teh Gita lakukan? Biasanya saya tuh memilih diam sih Kak, saya jadi malas ikut ngobrol atau berkumpul. Kadang kalau ada tugas kelompok saya juga jadi kurang berani menyampaikan pendapat karena takut salah gitu Kak. Oke, jadi jadi rasa cemas itu tidak hanya mempengaruhi kegiatan belajar Teh Gita, tetapi juga membuat Teh Gita tuh menjadi kurang percaya diri ya ketika berinteraksi dengan teman. Iya Kak, padahal dulu tuh saya gak seperti itu Kak. Oke, em, apa yang berubah menurut Teh Gita dibandingkan dulu nih? Kalau dulu saya tuh lebih percaya diri, terus juga kalau ada tugas ya dikerjain saja. Terus juga kalau sekarang sebelum memulai mengerjakan aja saya udah panik duluan gitu, takut duluan hasilnya jelek lah atau apalah. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah menceritakan itu. Saya bisa memahami bahwa kondisi tersebut tentu membuat kita tuh merasa lelah karena setiap hari harus menghadapi pikiran-pikiran yang terus muncul. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah selama ini Teh Gita pernah menceritakan kondisi ini kepada orang tua atau teman terdekat? Belum pernah kalau ke orang tua Kak, saya takut mereka ikut kepikiran juga. Nah kalau ke teman paling cuma sedikit cerita, tapi saya gak enak kalau terlalu sering mengeluh gitu Kak. Oke, baik ya. Jadi selama ini Teh Gita tuh lebih sering menyimpan semua perasaan itu sendiri ya. Iya Kakak, saya merasa lebih baik dipendam sendiri gitu, walaupun sebenarnya saya juga. Oke, saya menghargai keterbukaan Teh Gita hari ini. Tidak semua orang itu mudah untuk menceritakan apa yang sedang dirasakan. Nah, terima kasih juga karena sudah mempercayai saya dalam sesi ini sebagai konselor. Nah, eh, Teh Gita selama rasa cemas itu muncul, apa yang biasanya Teh Gita lakukan untuk menenangkan diri ini kalau boleh tahu? Hmm, biasanya sih saya dengar musik aja, terus juga main HP ataupun nonton video gitu. Kadang saya juga coba tidur, walaupun seringnya malah gak bisa tidur karena kepikiran terus.
Oke, nah, selain itu apakah Teh Gita pernah nih mencoba bercerita kepada seseorang atau melakukan kegiatan lain? Kadang saya cerita ke teman dekat sih, tapi gak sering juga. Saya takut dianggap terlalu banyak mengeluh. Oke. Oke, saya paham dengan kekhawatiran Teh Gita. Namun dari cerita tadi saya melihat sebenarnya Teh Gita ini masih memiliki keinginan untuk mencari cara agar merasa lebih baik. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa Teh Gita tidak menyerah dengan keadaan yang sedang dihadapi gitu ya. Iya, sebenarnya pengen berubah. Saya capek juga kalau harus masak terus setiap hari. Oke, nah terima kasih ya sudah jujur menyampaikan hal itu. Untuk berubah adalah langkah awal yang sangat baik ya Teh Gita. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah selama ini pernah ada keadaan di mana Teh Gita tuh berhasil melewati masalah atau tekanan yang cukup berat? Pernah ke awal, walaupun waktu semester awal sih, saya juga sempat kesulitan menyesuaikan diri sama perkuliahan gitu Kak. Tapi waktu itu saya berusaha terus-menerus buat belajar lebih rajin dan akhirnya nilai saya membaik. Oke, baik. Berarti sebenarnya Teh Gita itu pernah berhasil menghadapi tantangan sebelumnya ya. Menurut Teh Gita nih, apa yang membuat waktu itu Teh Gita bisa melewatinya? Mungkin karena saya lebih percaya diri aja sama diri sendiri. Terus saya juga lebih semangat belajar dan nggak terlalu banyak mikirin pendapat orang lain gitu. Oke, Oke, saya senang nih mendengar hal itu ya. Artinya Teh Gita tuh memiliki kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan. Hanya saja saat itu rasa cemas membuat kepercayaan diri Teh Gita itu sedikit menurun. Iya kakak, saya juga merasa seperti itu. Nah, kalau saya boleh bertanya nih, apa yang paling Teh Gita harapkan setelah mengikuti sesi konseling ini? Saya ingin bisa lebih tenang aja Kak. Saya ingin bisa mengurangi overthinking saya, lebih fokus belajar dan juga gak gampang panik kalau misalnya ada tugas atau ujian. Oke, baik. Jadi harapan Teh Gita itu bukan berarti semua masalah langsung hilang ya, tetapi Teh Gita juga ingin belajar bagaimana cara mengelola rasa cemas agar tidak terus mengganggu aktivitas Teh Gita sehari-hari. Nah, apakah saya memahami dengan benar? Iya betul sekali Kakak. Oke, nah terima kasih ya Teh Gita. Saya senang karena Teh Gita itu sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Hal itu akan sangat membantu dalam proses konseling selanjutnya, oke? Uh, Baik Teh Gita, sebelum mengakhiri sesi hari ini, izinkan saya merangkum sedikit hasil pembicaraan kita. Nah, dari cerita yang Teh Gita sampaikan, saya memahami bahwa selama kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan terakhir Teh Gita mengalami kecemasan yang cukup sering, terutama berkaitan dengan tugas kuliah, nilai akademik, serta kekhawatiran terhadap masa depan. Nah, selain itu juga Teh Gita merasa takut nih tidak dapat memenuhi harapan orang tua ya, sehingga muncul pikiran-pikiran negatif yang membuat kita semakin terbebani. Nah, rasa cemas tersebut berdampak pada aktivitas kita sehari-hari seperti sulit berkonsentrasi ya, betul? Berkonsentrasi saat belajar, nah sering menunda tugas, sulit tidur juga, nah menjadi kurang percaya diri lah ya, dan mulai mengurangi interaksi dengan teman juga. Nah, namun di sisi lain saya juga melihat nih bahwa Tegita memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan pernah berhasil menghadapi tantangan sebelumnya. Nah, itu sangat luar biasa ya Tegita. Nah, itu juga merupakan kekuatan yang sangat baik ya untuk membantu proses perubahan ke depannya. Nah, apakah rangkuman yang saya sampaikan nih sudah sesuai dengan apa yang Tegita rasakan? Iya Kak, sudah sesuai dan bahkan saya juga sekarang ngerasa lebih lega aja setelah bisa ngeceritain semuanya ke kakak gitu. Oke, alhamdulillah ya Tegita. Terima kasih ya sudah bersedia terbuka dan menceritakan apa yang sedang Tegita rasakan. Nah, saya menyadari bahwa menceritakan hal-hal seperti itu tidak selalu mudah gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali keberanian Tegita pada hari ini. Iya kakak, awalnya saya juga ragu untuk bercerita, tapi setelah ngobrol saya merasa lebih lega.
Alhamdulillah ya kalau Teh Gita merasa sedikit lebih lega. Nah, saya juga nih senang karena hari ini Teh Gita sudah berusaha jujur terhadap apa yang sedang Teh Gita rasakan. Dari pembicaraan kita tadi, saya melihat bahwa sebenarnya Teh Gita itu adalah pribadi yang memiliki semangat untuk berkembang dan ingin memberikan yang terbaik. Nah, terutama untuk orang tua, Masya Allah sekali ya. Namun karena harapan yang cukup besar tadi terhadap diri sendiri, Teh Gita tuh menjadi lebih mudah merasa cemas ketika menghadapi tuntutan akademik. Iya Kak, saya juga baru sadar ternyata selama ini tuh saya terlalu banyak menuntut diri sendiri gitu. Oke, baik Teh Gita. Teh Gita cukup menyadari hal tersebut ya, merupakan langkah awal yang sangat baik nih. Perubahan memang tidak terjadi secara instan ya Teh Gita, tetapi dengan proses yang bertahap ya, dan kemauan dari diri kita sendiri juga. Saya yakin Teh Gita bisa belajar mengolah rasa cemas itu dengan lebih baik. Semoga begitu ya Kak, saya juga ingin bisa lebih tenang ngejalanin kuliah saya. Insya Allah bisa Teh Gita. Yang terpenting adalah Teh Gita tidak perlu memaksakan diri untuk merubah sekaligus ya. Jadi bertahap saja. Nah, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten juga merupakan sebuah kemajuan yang sangat baik, yang sangat Masya Allah. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini juga, saya ingin memberikan sedikit tugas nih, sederhana ya ini, tugas sederhana. Nah, selama beberapa hari ke depan nih, coba Teh Gita mencatat setiap kali rasa cemas muncul, dituliskan secara singkat saja nih. Misalkan situasi apa yang sedang terjadi, terus pikiran yang muncul saat itu, perasaan yang dirasakan, terus dan apa yang Teh Gita lakukan setelahnya. Nah, catatan tersebut akan membantu Teh Gita memahami pola kecemasan yang Teh Gita alami. Sehingga pada pertemuan berikutnya, Teh Gita bisa mendiskusikan nih cara mengelola dengan baik, dengan tepat. Oke? Baik Kak, insya Allah nanti saya akan coba lakukan ya. Baik, terima kasih ya Teh Gita. Apakah sebelum kita akhiri sesi ini masih ada hal yang ingin Teh Gita sampaikan? Sepertinya sudah cukup Kak, terima kasih juga sudah mau mendengarkan cerita saya ya. Oke, sama-sama Teh Gita. Terima kasih juga karena sudah mempercayai saya dan bersedia berbagi cerita pada hari ini. Semoga setelah sesi ini Teh Gita bisa lebih merasa sedikit lebih ringan, tetap semangat menjalani perkuliahan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya, mengatur waktu istirahatnya juga, dan tidak terlalu keras pada diri sendiri ya Teh Gita. Ingat, setiap orang itu memiliki proses dan waktu masing-masing ya Teh Gita. Kalau nanti Teh Gita merasa membutuhkan bantuan atau ingin melanjutkan pembahasan mengenai cara mengolah kecemasan, kita bisa bertemu kembali pada sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan keterbukaan Teh Gita selama proses konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Kak. Oke, Teh Gita sama-sama. See you next time.